Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Gusnawati SPD MPD, guru bahasa Inggris dari SMP Negeri 1 Watan Sopeng, Kabupaten Sopeng, Provinsi Sulawesi Selatan. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan membagikan praktik baik pembelajaran berdiferensiasi dengan judul Strategi Pembelajaran Berdiferensiasi untuk meningkatkan kemampuan menulis tes deskriptif siswa kelas 8 SMP Negeri 1 Watan Sopeng, mata pelajaran Bahasa Inggris. Kali ini saya akan mengangkat tema Describing School Buildings. Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menulis tes deskriptif merupakan salah satu keterampilan penting dalam pembelajaran bahasa Inggris, terutama bagi siswa kelas 8 SMP. Baik, sebelum kita lanjut ke materi kita, tujuan pembelajaran yang ingin kita capai hari ini ada 3, yaitu 1. Mengidentifikasi struktur tes deskriptif. 2. Menulis tes deskriptif sesuai dengan apa yang nanti Ibu paparkan. Kemudian yang ketiga, menyajikan tes deskriptif dalam bentuk tulisan yang menarik. Tes deskriptif membantu siswa mengembangkan kemampuan bahasa untuk menggambarkan objek, tempat, atau orang dengan jelas dan rinci. Kegiatan kita hari ini adalah karena kita belajar tentang bangunan sekolah dan kita ingin mendeskripsikannya, maka tugas kalian nanti mengamati. Setelah Ibu membagi kelompok, kalian nanti bersama dengan kelompoknya mengamati secara langsung objek-objek yang akan kalian deskripsikan. Misalnya mendeskripsikan tentang perpustakaan sekolah, kemudian tentang kantin kejujuran, musola. Nah, kalian nanti setelah mendeskripsikannya baru mempresentasikannya di depan teman-teman kalian. Oke? Mengerti? Oke. Di kelas 8 bahasa Inggris yang saya ajar dengan jumlah siswa 32 orang, 12 laki-laki dan 20 perempuan, saya menghadapi siswa dengan beragam tingkat kemampuan bahasa, gaya belajar, dan minat. Pertanyaan Ibu. Who can explain about descriptive text? Siapa yang bisa menjelaskan dulu tentang tes deskripsi? Raise your hand. Oke, stand up please. Oke. Descriptive text is describing about human or people, place, and animal. Oke, good. Sekarang, now, who want to explain in Indonesia? Raise your hand. Teks deskriptif adalah teks yang menjelaskan suatu objek, tempat, suasana, seseorang, atau keadaan secara terperinci dengan jelas. Oke. Beberapa siswa memiliki kosakata yang kaya dan pemahaman yang baik tentang bahasa Inggris, sementara yang lain kesulitan dengan struktur kalimat dasar. Tantangan ini menjadi lebih nyata saat saya mengajarkan tes deskriptif dengan tema Describing School Building. Metode pembelajaran tradisional seringkali membuat siswa yang sudah mahir merasa bosan dan siswa yang masih membutuhkan banyak dukungan menjadi frustasi. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang berdiferensiasi untuk memastikan bahwa semua siswa dapat mencapai tujuan pembelajaran. Nah, tadi kan kalian sudah memahami apa yang ada di sini. Sekarang nanti kita diskusikan juga yang jelas bersama dengan kelompoknya apa-apa yang sudah kalian amati bahasa Inggris mau kita presentasikan. Strategi pembelajaran berdiferensiasi untuk mengajarkan tes deskriptif secara efektif. Tujuan yang ingin dicapai meliputi memastikan semua siswa memahami struktur dan fitur bahasa dalam tes deskriptif, menciptakan lingkungan kelas yang memungkinkan setiap siswa belajar sesuai dengan kemampuannya, menyediakan kegiatan yang sesuai dengan berbagai gaya belajar dan tingkat pemahaman siswa, serta mendorong kreativitas dan kepercayaan diri siswa dalam menulis.
Tema bangunan sekolah atau school buildings dipilih karena topik ini akrab dan relevan bagi semua siswa, memberikan titik awal yang sama terlepas dari tingkat kemahiran. Beberapa tantangan utama yang dihadapi dalam mencapai tujuan pembelajaran ini adalah 1. Perbedaan kemampuan siswa, 2. Minimnya kosakata, 3. Kurangnya motivasi siswa, dan yang terakhir adalah keterbatasan waktu. Langkah-langkah untuk menghadapi tantangan di atas adalah 1. Pendekatan diferensiasi. Setelah melakukan penilaian awal, saya membagi siswa menjadi beberapa kelompok kecil berdasarkan kemampuan mereka dan memberikan tantangan yang sesuai dengan kemampuan dasar mereka. 2. Pengamatan langsung objek yang akan dideskripsikan. 3. Kerja kelompok. Siswa bekerja dalam kelompok untuk saling berbagi ide dan membantu satu sama lain menemukan kosakata yang tepat. 4. Penggunaan teknologi. Saya memanfaatkan papan interaktif atau aplikasi pembelajaran untuk membantu siswa membangun kosakata dan pemahaman deskripsi. 5. Sumber daya dan materi. 1. Bank kata. Setiap kelompok menerima bank kata untuk membantu dalam pengembangan kosakata. 6. Buku teks bahasa Inggris, foto bangunan sekolah, papan interaktif, serta lembar kerja yang didesain sesuai tingkat kemampuan siswa. 7. Pilihan dan suara. Siswa diberikan pilihan untuk mendeskripsikan area favorit mereka di sekolah atau membuat deskripsi bangunan sekolah fiksi. Ini memungkinkan mereka untuk terlibat dengan topik dengan cara yang paling sesuai bagi mereka. Terakhir adalah penilaian dan umpan balik berkelanjutan. Setelah melakukan serangkaian langkah-langkah atau aksi untuk memperbaiki proses pembelajaran, maka nampaklah hasil dan dampaknya. Dampak positif. Siswa menunjukkan peningkatan yang signifikan dalam kemampuan mendeskripsikan bangunan sekolah. Mereka tidak hanya belajar tentang kosakata baru, tetapi juga cara menyusun kalimat deskriptif dengan baik. Pendekatan diferensiasi membantu menjaga motivasi siswa karena setiap siswa dapat bekerja sesuai dengan level mereka tanpa merasa tertinggal atau terbebani. Implementasi pembelajaran berdiferensiasi untuk mengajarkan tes deskriptif terbukti sangat efektif. Ke depan, saya berencana untuk lebih meningkatkan pendekatan ini dengan memasukkan lebih banyak teknologi seperti alat tulis interaktif dan memberikan lebih banyak kesempatan bagi siswa untuk mempublikasikan dan memamerkan karya mereka berupa buku dan buletin yang berisi karya tulis yang mereka hasilkan. Untuk saat ini, buku kumpulan tulisan karya siswa yang sudah diterbitkan berjumlah 6 buku dan juga banyak buletin. Keberhasilan strategi diferensiasi ini mendorong saya untuk menerapkan metode serupa pada unit yang lainnya dan memastikan setiap siswa memiliki kesempatan untuk berhasil. Dengan adanya refleksi ini, saya dapat mengembangkan strategi pembelajaran yang lebih baik untuk masa depan, menyesuaikan pendekatan dengan kondisi siswa yang berbeda, dan memastikan setiap siswa memiliki pengalaman belajar yang positif. Sama-sama saya mengucapkan terima kasih untuk Bu Kusnawati yang telah membimbing saya dari awal. Today, hari ini kita masih akan Praktik baik pembelajaran berdiferensiasi ini diharapkan bisa menjadi karya yang bermanfaat dan menginspirasi rekan guru lain dalam melaksanakan pembelajaran yang berpihak kepada anak dengan memenuhi kebutuhan setiap individu murid sesuai dengan kodrat sama mereka yang hidup saat ini kental dengan teknologi. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.